warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalian pasti sudah tidak asing ya dengan revolusi dunia dan pengaruhnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai itu lebih dalam. Disimak videonya ya. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Jadi revolusi besar dunia itu ada 6. Bisa kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu Amerika, kedua revolusi Prancis, ketiga Cina, keempat Rusia, dan tentunya negara kita Indonesia, dan yang terakhir revolusi industri. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan, contohnya seperti dengan kekerasan bersenjata. Jadi, revolusi itu suatu bentuk perubahan yang bersifat radikal atau fundamental yang terjadi secara menyeluruh atau dalam bidang tertentu dalam jangka waktu cepat yang menyangkut masalah kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Masuk pada revolusi yang pertama, yaitu revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah revolusi yang terjadi sekitar tahun 1775 sampai 1783. Peristiwa ini merupakan peristiwa penting yang menghasilkan kemerdekaan bagi 13 koloni Amerika dari kekuasaan Britania Raya. Revolusi Amerika ini merupakan faktor ketidakpuasan terhadap pajak dan kurangnya representasi politik menyebabkan perlawanan yang kemudian berkembang menjadi perang yang membentuk Amerika Serikat sebagai negara merdeka. Selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya revolusi Amerika. Yang pertama yaitu adanya pajak yang memberatkan. Penyebab utama ini termasuk ketidakpuasan terhadap pajak yang dikenakan oleh Britania Raya tanpa representasi politik, pembatasan perdagangan, dan konflik seputar hak-hak sipil. Pada tahun 1773, kapal Inggris membawa teh untuk Amerika yang dikenai pajak oleh Inggris. Kemudian Amerika pun menolak dan orang Amerika menyamar sebagai Indian untuk membuang teh-teh tersebut ke laut. Peristiwa ini dikenal sebagai teh Boston Tea Party pada tanggal 16 Desember 1773. Kemudian Inggris pun marah dan menghukum Boston, memicu pecahnya perang dengan Amerika yang dipimpin oleh George Washington. Ini ya peristiwanya bisa dilihat di gambar. Yang kedua, adanya keinginan kebebasan dalam perdagangan atau ekonomi. Rakyat Amerika menganut kebebasan dalam perdagangan. Mereka ingin bebas menjual dan membeli barang dengan siapapun tanpa campur tangan Inggris yang membatasi mereka. Yang ketiga, adanya keinginan kebebasan dalam berpolitik. Kaum koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang bebas untuk membangun koloni di Amerika. Tetapi ini bertentangan dengan pendapat Inggris yang mengklaim bahwa koloni adalah daerah jajahannya. Yaitu pengaruh terjadinya revolusi Amerika. Yang pertama yaitu terjadinya pembentukan Amerika Serikat. Nah, revolusi Amerika ini menghasilkan pembentukan Amerika Serikat sebagai negara merdeka pada tahun 1783. Konstitusi US yang dibuat setelah revolusi menjadi dasar bagi pemerintahan federal dan nilai-nilai demokratis. Yang kedua, inspirasi ideologi revolusioner. Prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan pemerintahan yang terbatas muncul selama revolusi menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di seluruh dunia. Yang ketiga, yaitu konsep negara-negara republik modern. Revolusi Amerika memberikan contoh nyata tentang bagaimana negara dapat berdiri dengan dasar-dasar republik dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat, kontribusi terhadap hak asasi manusia.
Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Konstitusi US memperjuangkan hak-hak individu, memberikan landasan bagi perkembangan konsep hak asasi manusia. Yang kelima, pengaruh terhadap perang kemerdekaan lainnya. Revolusi Amerika ini memberikan inspirasi dan dukungan bagi gerakan kemerdekaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika dan Asia. Dan yang terakhir, yaitu perkembangan sistem ekonomi. Setelah terjadinya revolusi Amerika, perubahan ekonomi juga terjadi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri di Amerika Serikat. Oke, masuk pada revolusi yang selanjutnya, yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah periode penting pada akhir abad ke-18 yang melibatkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Prancis. Revolusi ini dimulai pada tahun 1789 dengan jatuhnya Bastille. Revolusi ini mengalahkan monarki absolut dan membawa tentang berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan dan masyarakat Prancis. Fase ini mencakup Reign of Terror yang berakhir pada kudeta Napoleon Bonaparte pada tahun 1799. Dan revolusi Prancis ini memberikan inspirasi bagi gerakan revolusi di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya revolusi Prancis. Yang pertama yaitu adanya ketidakpuasan sosial. Jadi rakyat Prancis, terutama golongan buruh dan petani, mengalami beban pajak yang berat, sementara kaum bangsawan menikmati hak istimewa. Yang kedua, krisis keuangan. Prancis menghadapi masalah keuangan serius karena terlibat dalam berbagai perang dan utang yang sangat besar. Krisis ini memicu reformasi keuangan. Yang ketiga, adanya pengaruh pemikiran pencerahan. Ide-ide pencerahan termasuk konsep kesetaraan dan hak asasi manusia mempengaruhi pemikiran masyarakat Prancis dan memperkuat semangat reformasi. Kemudian yang selanjutnya, pemerintahan absolut. Raja Louis memerintah dengan cara absolut dan menolak untuk memberikan hak istimewa kepada rakyat kecil. Ini memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah monarki. Kemudian yang selanjutnya, adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang sangat besar antara golongan masyarakat, termasuk ketidaksetaraan hak-hak politik. Revolusi Prancis memiliki pengaruh yang mendalam dan meluas. Pembentukan negara-negara republik. Revolusi Prancis memicu lahirnya republik di Prancis dan sejumlah negara Eropa. Prinsip-prinsip republikanisme dan demokrasi menyebar, menumbuhkan semangat perubahan politik. Yang kedua, deklarasi hak-hak asasi manusia dan warga negara. Dokumen ini memperjuangkan hak-hak dasar dan menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern. Pemikiran ini mengilhami gerakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Yang ketiga, terciptanya perubahan sosial dan ekonomi. Revolusi ini merombak struktur sosial dan ekonomi di Prancis dengan menghapus keistimewaan kaum bangsawan dan rohaniah. Yang keempat, pembentukan kekuasaan sentral. Proses revolusi membentuk pemerintahan sentral yang lebih kuat dan sentralistik di Prancis. Kemudian yang selanjutnya, terciptanya nasionalisme. Revolusi Prancis memperkuat sentimen nasionalisme di Prancis dan di tempat-tempat lain. Ini menjadi pendorong bagi pembentukan negara-negara modern dan identitas nasional. Yang terakhir, ada terciptanya perubahan militer. Revolusi Prancis memunculkan pemimpin militer seperti Napoleon Bonaparte yang menciptakan kekaisaran Prancis dan menyebarkan model taktik militer baru di Eropa. Pada revolusi yang selanjutnya yaitu Revolusi Cina. Revolusi Cina ini merujuk pada serangkaian peristiwa besar yang terjadi di Tiongkok pada abad ke-20 dan
dan reformasi Qinghai pada tahun 1911 yang mengakhiri pemerintahan kekaisaran dan berujung pada pendirian Republik Tiongkok. Kemudian latar belakang terjadinya revolusi Cina. Yang pertama yaitu kelemahan dinasti Qing. Dinasti Qing mengalami kemunduran pada abad ke-19 ditandai oleh pemberontakan dalam negeri serta tekanan imperialisme asing yang mengakibatkan kerugian wilayah dan hak istimewa. Yang kedua, adanya pengaruh pemikiran barat pada awal abad ke-20. Pemikiran Barat, terutama ide-ide demokrasi dan nasionalisme, mulai mempengaruhi intelektual Cina. Yang ketiga, yaitu adanya Perang Tiongkok-Jepang pertama pada tahun 1894. Kekalahan Cina dalam perang ini terhadap Jepang memperlihatkan kelemahan militer dan politik dinasti Qing dan meningkatkan desakan untuk reformasi. Yang keempat, adanya reformasi 100 hari. Upaya reformasi oleh Kaisar Huanhu untuk memodernisasi Cina menghadapi perlawanan konservatif dan reformasi dihentikan. Yang kelima, adanya pemberontakan Boxer pada tahun 1899. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan anti asing yang dipimpin oleh kelompok Boxer, menandai ketidakpuasan rakyat terhadap dominasi asing dan pemerintahan Qing yang dianggap lemah. Peristiwa-peristiwa ini tuh mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem politik tradisional dan keinginan untuk transformasi menuju bentuk pemerintahan yang lebih modern dan responsif. Yang selanjutnya yaitu pengaruh terjadinya reformasi Cina. Yang pertama, berakhirnya kekaisaran dan pembentukan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Revolusi Cina mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Yang kedua, transformasi sosial dan ekonomi. Pembentukan RRT membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi Tiongkok. Program reformasi lahan dan transformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan komunis mengubah pola kepemimpinan tanah dan sistem ekonomi. Yang ketiga, Mao Zedong dan kepemimpinan PKT. Reformasi Cina membawa Mao Zedong ke puncak kekuasaan. Selanjutnya ada revolusi Rusia. Latar belakang terjadinya revolusi Rusia yaitu terjadi pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II pada tahun 1894 sampai 1917. Pada saat itu, Tsar Nicholas II meneruskan politik Alexander III yang bersifat reaksioner dalam urusan pemerintahan, tetapi progresif dalam urusan ekonomi. Lalu, pada tahun 1905 terjadi pemberontakan kaum buruh yang menuntut perbaikan nasib atau kondisi hidup dan persamaan hak. Mereka mengusung semboyan sama rata sama rasa. Sementara itu, masyarakat juga menuntut pemerintahan yang bersifat liberal. Lalu, Tsar mengambil tindakan dengan menjamin kebebasan, berserikat dan membentuk Duma atau parlemen. Akan tetapi, konflik muncul di Duma antara sosialis yang ingin masyarakat sosialis dan liberalis yang mendukung monarki konstitusional. Pada akhirnya, Tsar memihak sosialis dan membubarkan Duma. Karena hal tersebut, maka terjadilah revolusi Rusia. Adapun penyebab terjadinya revolusi Rusia, yang pertama pemerintahan Tsar Nicholas II yang bersifat reaksioner, di mana Tsar tidak mau memberi hak-hak politik yang sungguh-sungguh kepada warga negaranya sendiri. Walaupun Duma diadakan, namun Tsar tidak menghiraukannya. Lalu yang kedua ada susunan pemerintahan Tsar yang buruk. Di dalam pemerintahannya, Tsar tidak memilih orang-orang yang cakap, melainkan orang-orang yang disukainya. Yang ketiga ada perbedaan sosial yang mencolok. Dapat dilihat bahwa Tsar merupakan bangsawan yang kaya raya dan hidup mewah, sedangkan rakyat, terutama petani dan buruh, sangat miskin dan sengsara. Meskipun perbudakan ini telah dihapuskan,
Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari bangsawan tetap memandang rakyat tidak lebih daripada budak mereka belaka. Keempat, ada persoalan tanah. Di tahun 1861, Rusia pun menghapuskan hubungan. Meskipun merupakan negara terakhir di Eropa yang melakukan hal itu, hal tersebut melemahkan kedudukan kaum bangsawan, tetapi tidak memperkuat kedudukan kaum petani. Kemerdekaan tersebut harus mereka tebus dengan utang. Tanah harus mereka beli dengan harga yang mahal, sedangkan tanah tersebut tergolong tanah yang tidak subur. Yang kelima, adanya aliran-aliran yang menentang SAR. Adanya kaum liberal dan kaum sosialis. Kaum liberal menghendaki kerajaan yang berundang-undang, sedangkan kaum sosialis menghendaki susunan masyarakat dengan pemerintahan yang modern dan demokratis. Lalu yang keenam, ada kekalahan perang dan ancaman bahaya kelaparan. Rusia sebenarnya tidak mempunyai tujuan perang, hanya dikarenakan sebuah perjanjian dengan negara-negara lainnya. Saat terjadi perang, dunia satu yang tidak disambut hangat oleh masyarakat dan tidak mendapatkan backingan, akhirnya terjadi kekalahan yang besar. Bukan hanya itu saja, ekonomi negara menjadi kacau dan bahaya kelaparan mengancam Rusia, dan terjadilah kekurangan bahan makanan untuk 15 juta tentara. Revolusi pun telah diambang pintu. Selanjutnya ada pengaruh terjadinya revolusi Rusia. Yang pertama, menyebarnya komunisme. Revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara, seperti negara-negara Eropa Timur, Tiongkok, Vietnam, bahkan Kuba. Sementara di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis tersebut diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Hans Sneevliet yang lama tinggal di Rusia. Yang kedua, ada peran komunisme dalam gerakan nasionalisme. Tidak hanya menyebar, tetapi juga mengalami perkembangan. Komunisme menjadi ideologi yang memberikan pengaruh cukup signifikan bagi gerakan nasionalisme di beberapa negara pada abad ke-20. Misalnya seperti di Tiongkok, Korea, dan Kamboja. Yang ketiga, komunisme dalam Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II usai, Uni Soviet dan negara-negara blok sekutu keluar sebagai pemenang. Kemudian terjadi Perang Dingin yang terkenal karena adanya konflik ideologi antara blok timur yang digawangi oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme, yaitu melawan blok barat yang digawangi oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme. Selanjutnya ada Revolusi Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Indonesia melawan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu. Konflik ini berlangsung selama 4 tahun, dimulai pada 17 Agustus 1945 sampai adanya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949. Lebih jelasnya, Revolusi Nasional Indonesia berawal saat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hal tersebut menandai bahwa Indonesia memiliki kedaulatannya sendiri yang diakui sama seperti negara-negara merdeka lainnya. Ada beberapa penyebab terjadinya Revolusi Indonesia, yaitu yang pertama, menuntut kebebasan Indonesia dari Belanda. Melihat Belanda hendak menguasai kembali Indonesia, sejumlah pihak bersatu untuk menuntut kebebasan Indonesia dari Belanda. Kedua, menuntut hak-hak Indonesia dari Belanda. Berbagai organisasi dan partai politik bermunculan untuk menuntut hak-hak politik, sosial, dan ekonomi bagi rakyat Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Ketiga, tipu daya dari negara Jepang. Pada tahun 1942, Jepang menginvasi dan menduduki Indonesia, menggantikan Belanda sebagai penjajah baru. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi dalam praktiknya Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Jepang juga membentuk organisasi. Keempat, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan sebelum Belanda atau sekutu datang kembali. Selanjutnya, adapun pengaruh setelah terjadinya Revolusi Indonesia, yaitu 1. Mempertahankan kemerdekaan dan membangun NKRI sesuai Undang-Undang 1945.
Revolusi kemerdekaan Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda, dan sekutu revolusi ini juga berhasil membentuk negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi. Kedua, membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Revolusi kemerdekaan Indonesia berhasil membangkitkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat Indonesia. Revolusi ini juga berhasil menghapus sistem kasta dan diskriminasi yang ditetapkan oleh Belanda. Ketiga, membebaskan Indonesia dari eksploitasi SDA dan SDM oleh Belanda. Revolusi kemerdekaan Indonesia berhasil membebaskan Indonesia dari eksploitasi sumber daya alam dan manusia oleh Belanda. Revolusi ini juga berhasil membentuk sistem ekonomi nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar ekonomi. Revolusi ini juga berhasil membuka peluang bagi perkembangan industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata di Indonesia. Revolusi yang terakhir adalah revolusi industri. Revolusi ini terjadi di benua Eropa pada abad ke-18, diawali oleh adanya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri ini dimulai dengan teknologi yang mempermudah masyarakat. Revolusi industri memiliki dampak besar bagi dunia karena meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sejarah revolusi industri dimulai dengan kemunculan tenaga mesin yang menjadi alat produksi di pabrik untuk menggantikan tenaga manusia. Hal ini mengubah sistem perekonomian manusia, khususnya di Eropa yang bergantung pada ekonomi agraris, menjadi ekonomi berbasis mesin. Revolusi industri pertama kali terjadi pada tahun 1760-an dan dikenal sebagai revolusi industri 1.0. 260 tahun kemudian, perkembangannya sudah mencapai revolusi industri 5.0. Latar belakang revolusi industri. Ada beberapa hal yang melatar belakangi revolusi industri. Yang pertama, keamanan Inggris pada abad ke-18 menjamin seluruh segi kehidupan masyarakat Inggris termasuk sistem ekonomi. Masyarakat Inggris menjadi lebih tenang dan tidak takut dalam menjalankan roda perekonomiannya. Kedua, mulai berkembang kegiatan kewirausahaan dan manufaktur. Ketiga, Inggris memiliki kekayaan alam, khususnya batu bara dan besi yang membuat Inggris bisa mengembangkan proses produksi. Keempat, memiliki banyaknya wilayah jajahan. Kelima, terjadi revolusi agraris yang membuat masyarakat Inggris yang dilanda gejolak turut melatar belakangi lahirnya revolusi industri di negara tersebut. Keenam, muncul paham ekonomi liberal. Pengaruh dari revolusi industri. Revolusi industri mempunyai beberapa pengaruh. Ada pengaruh positif dan negatif. Untuk pengaruh positifnya, proses reproduksi semakin efektif dan efisien, teknologi dan pengetahuan semakin maju, akses informasi lebih mudah dan cepat dijangkau karena adanya internet. Lalu untuk dampak negatifnya adalah kurangnya tenaga kerja, semakin bertambah banyaknya pengangguran, dan keadaan politik menjadi kurang stabil. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.